wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati al-ayat. Wa ala niyati syahina al-mursyid billah syukur fadilah wal karamah. Guru dan orang tua tercinta beliau yang kita banggakan, Abah Haji Junaidi Al-Baghdadi beserta keluarga besar, putrinya, putra putri, anak cucu mantunya, santriwan santriwan, para jamiah manakib dimanapun adanya, para imam manakib dimanapun berada, keluarga besar Polres Al-Baghdadi, semoga senantiasa guru dan orang tua diberikan oleh Allah berkah sehat tambah panjang umur, Allah tambahkan mustajab doanya, apa yang menjadi program-programnya senantiasa disukseskan oleh Allah, barokahnya selalu oleh Allah dialirkan kepada kita, keluarga dan anak cucu keturunan kita masing-masing. Semoga barokah pikir manakib menjadi amaliyah kita melalui istiqomah dalam situasi dan kondisi seperti apapun, semoga mendatangkan tambah barokah bagi kita semuanya. Semoga barokah segala hajat, segala maksud, segala harapan dan keinginan Allah Maha Tahu semoga dikabulkan dengan kuasa ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua berkumpul bermuajahah seperti biasa istiqomah berpikir manakib Syekh Qadir Jilani setiap malam Senin di Kampung Pengarengan, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Alhamdulillah kediamannya Ibu Ida. Pada saat ini kita semua berkumpul bersimpuh tidak lain dan tidak bukan untuk bersama-sama bersatu di dalam niat yang satu, berzikir mengagungkan asma Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah. Tidak ada yang menjadi niat tujuan kita tidak lain billahi anta maksudi wa ridhoka maqludi aqili mahabbata wa mahabbata. Semoga lewat zikir manaqib ini yang namanya hidup di alam dunia tentunya banyak keluhan, banyak keinginan, banyak harapan, banyak hajat. Dan kita pun belum tahu dan tidak tahu pastinya tentang lembaran rahasia-rahasia hidup esok hari dan setelahnya. Kita tidak tahu kita sampai di mana detik umur yang akan mengembalikan kita ke ibadah Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti di antara hidup dan kehidupan yang kita jalani sebagaimana Allah takdirkan di dalam setiap riwayat yang kita toreh di dunia ini, Allah jadikan umur kita, usia kita menjadikan umur yang manfaat, yang berguna tidak hanya bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa, negara dan agama yang kita cintai. Manfaat bagi keluarga yang pertama lewat zikir manaqib Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu. Kita semua dididik untuk senang mengistighfarkan kedua orang tua. Karena kita belum bisa menyenangkan hati orang tua kecuali dengan doa. Dan yang akan menyelamatkan orang tua di alam kubur dan di masa perhisaban nanti pun salah satunya adalah doanya anak yang soleh. Di abi wa ummi astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua. Yang kedua li ustazi astaghfirullahaladzim, dosa para guru kita dari sejak kecil ngajarin kita berbagai macam pengetahuan, kita belum bisa bilang terima sama guru hanya sebagai murid-murid yang pernah merasa menerima wejangan baik itu pengetahuan, wawasan apapun dari guru-guru kita, baik guru yang sekarang maupun guru-guru yang telah lalu. Sebagai murid yang berbakti, wujud berbaktinya kita ini ya dengan doa. Ustazi astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosanya guru saya. Ketika dosa-dosanya guru diampuni, niscaya barokah doa guru mengalir kepada santri-santri dan seluruh keluarga. Amin. Kemudian bagi masyarakat, bagi sesama, lil muslimin wal muslimat astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosa saudara-saudari saya seiman dan seislam. Jadi kita itu di sini sekarang saat ini mendoakan semuanya, mendoakan saudara kita, saudari kita yang dimanapun. Apalagi ini diunggah di medsos, di YouTube. Jadi yang nonton semuanya pada hakikatnya malam ini dipintakan ampunan dosanya kepada Allah. Lil muslimin muslimat astagfirullahaladzim, lil mu'minin wal mu'minat astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosa saudara saya seiman dan seislam.
baru dosa-dosa kita, wa atubu ilaihi, dosa-dosa kita. Jadi orang lain dulu, orang tua dulu, guru-guru dulu, baru dosa kita. Karena mendoakan orang banyak sama dengan didoakan orang banyak. Innau kana ghafaro, Allah Maha Pengampun. Jadi jangan khawatir tidak diampuni. Ketika kita sudah istiqomah, terus memohon ampunan baik untuk pribadi maupun untuk orang lain, niscaya Allah selalu memberikan ampunannya kepada siapapun yang bersungguh-sungguh memohon ampun. Itu di dalam zikir manakib itu diajarkan. Orang sukses dengan orang berhasil itu beda. Orang berhasil jadi orang kaya, berhasil, sukses. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi ingin sukses gak harus ditakdirkan jadi orang kaya. Ingin sukses gak harus kamu seorang pengusaha. Ikut Jamiah Dzikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu sudah sukses membela keyakinan kamu, membela keimanan kamu, membela keistiqomahan kamu, membela pembelaan kamu kepada Allah. Ketika kita sudah membela, intan surullah yansurkum. Siapa yang mau membela Allah, maka Allah pasti akan membela urusan-urusannya. Kalau kita punya urusan apa, saya punya hajat, utang saya pengen lunas, Allah tunjukkan jalannya. Saya punya hajat, ingin sembuh dari penyakit, saudara saya ada yang sakit, Allah kuasa menyembuhkan penyakit. Saya kesulitan ekonomi, ingin dimudahkan perekonomiannya, saya kata Allah, aku bisa menyembuhkan penyakit. Kuasa menyembuhkan penyakit adalah Allah. Yang menyembuhkan penyakit Allah, yang memperbaiki perekonomian adalah Allah, yang membuka jalan kemudahan adalah Allah. Melalui wasilah doa bi barakati wa karamati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kenapa harus berwasilah kepada sultan aulia? Karena kita sadar, karena kita ini orang-orang yang banyak dosa. Sohibil hajat ana wa antum ala niyati syehina, ke guru dulu. Siapa yang mengajarkan untuk meyakini bahwa adanya barokah para aulia, barokah karomati sultan dan aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Makmum dulu kepada guru, baru kepada Syekh Abdul Qadir, baru minta di situ wa bisyafaat Nabi Maulana Muhammadin, minta syafaatnya Rasulullah. Biiznillah, dengan izin dari Allah. Apa sih bagi Allah yang sulit? Gak ada yang sulit, percaya. Betul. Gak ada yang sulit dengan kuasa Allah. Nanti akan merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang mendahului kita, yang meyakini kuasa Allah. Karena kita mau memakan apa yang mereka semua makan. Minuman mereka yang kita minum, apa minumannya? Dzikir kepada Allah. Apa makanannya? Petuah kebaikan, bimbingan di jalan benar, di jalan yang lurus. Jalan istiqomah adalah sebaik-baiknya jalan untuk membimbing kita agar selalu berada di atas jalan hidup yang lurus, selamat, bahagia di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Karena Allah bilang innal ladzina qalu rabbunallahi tsumastaqamu. Apabila ada seorang hamba yang betul-betul mentauhidkan tiada Tuhan selain Allah, mengabdikan sepenuhnya kepada Allah, susahnya disandarkan hanya kepada Allah, jabatannya disandarkan kepada Allah, keluarga rumah tangga disandarkan kepada Allah, anak istri cucu keturunan disandarkan kepada Allah. Kemudian dia sumastaqomu, istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah kirim para malaikat di depan, di belakang, di atas, di bawah, senantiasa mengurumuni kehidupannya. Sini sumastaqomu tatanazzalu alaihimul malaikah wa ghasyyatumur rahmah, akan dicurah limpahkan rahmat di dalam kehidupannya. Wa najalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan batin dan jiwa. Jadi yang susah dalam hidup ini punya ketenangan batin. Biar duit banyak nggak dikasih tenang maka bakal stroke. Betul. Dekat sama penyakit, pendek sama umur. Karena nggak tenang jiwanya, mikirin ini, mikirin itu. Punya tetangga kebeli mobil baru, panas dia kebakar. Ambek nyelak, tenaga midek, kemampuan kagak ada, ngayal gitu tinggi. Ujung-ujungnya napain tempat keramat, nyari angka togel.
Betul. Betul. Alhamdulillah min zalik. Jadi bukan berpikir rasional lagi. Zikir, pikir, bekerja dan berbuat wiridan sudah mikir, berpikir. Makanya perlu petua-petua bimbingan di dalam kebaikan ini biar terolah pola pikir kita, mindset pemikiran kita ini kepada Allah. Gak jadi kufur nikmat, gak jadi musyrik dan syirik. Nauzubillahi min zalik. Wa najalat ilmu sakinah, kemudian wa dzakarahumullahu biman indah. Di situ Allah bilang tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Berbahagialah. Allah memberikan ketenangan batin dan jiwanya kepada orang yang ahli zikir. Allah pun akan kirimkan para malaikat dan Allah membisikkan kepada mereka itu, ala tahofu, jangan khawatir, wala tahjanu, jangan menangisi keadaan, wa abshiru, berbahagialah, bil jannati lati kuntum tu'adun. Karena surga dijanjikan oleh Allah. Dijanjikan surga orang yang istiqomah. Tapi surga bukan jadi tempat tujuan ridho Allah yang menjadi harapan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bilang, la yaqudu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa fatumul malaika wa wasyatumur rahmah wa najalat alaihim sakinah wa zakarahumullahu fi man indah. Barang siapa kalau ada sekumpulan hamba yang berzikir mengagungkan asma Allah, la yaqudu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa fatumul malaika, akan dikirimkan para malaikat-malaikat Allah. Wagosyatumur rahmah, akan dicurah limpahkan rahmat, wa najalat alaihim sakinah, akan diberikan tenang batin dan jiwanya, wa dzakaruhumullahu biman indah, akan dibanggakan di hadapan makhluk yang berada di sisi Allah. Akan dikenalkan dengan para uli Allah, akan dikenalkan dengan Syabul Qadir Jilani, akan dikenalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu yuk ikutin Abah, kita pikir kepada Allah, kita niat bareng-bareng. Semoga kumpulnya kita pada malam hari ini mendatangkan tambah-tambah barokah bagi kita semua. Alhamdulillah kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul dan kembali Allah kumpulkan di dalam satu madrasah yang mulia, Majelis Dzikir Manaqib Syabul Qadir Al-Jilani. Ikutin Abah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ilahi anta maksud waridhoka watlubi. Ilahi atini mahabbata wa ma'rifata. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambil dihentikan syahadatnya ya. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Baca dua kalimat syahadat, jangan cuma di bibir doang. Di kesaksian kamu sebagai orang Islam itu kamu paham? Jadi ketika baca syahadat ini harus benar-benar aku yakin.